Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Elhak. Saya bertugas sebagai dosen di program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Saat ini status saya adalah tugas belajar, namun biasanya saya diamanahi beberapa mata kuliah dengan dosen tim teaching lainnya. Adapun mata kuliah yang biasa saya ajar itu adalah dasar epidemiologi, biostatistik deskriptif dan inferensial, surveillance kesehatan masyarakat, epidemiologi lingkungan dan kesehatan kerja, epidemiologi kesehatan reproduksi, dan beberapa mata kuliah lainnya yang berhubungan dengan keilmuan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah dasar epidemiologi yang merupakan mata kuliah wajib pada semester 2. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan deskripsi mata kuliah itu adalah pengetahuan tentang konsep penyakit, konsep penyebab penyakit, dan faktor penentu atau determinan terjadinya suatu penyakit atau masalah kesehatan umumnya dengan variabel epidemiologi yaitu orang, tempat, dan waktu merupakan modal dasar untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit serta penanggulangannya. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian bidang kesehatan, mendukung kemampuan dalam melakukan penilaian masalah kesehatan, melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah menggunakan Student Centered Learning atau SCL dengan menerapkan beberapa metode pembelajaran secara bergantian dan bervariasi pada setiap kegiatan pembelajarannya, diantaranya cooperative learning, juga small group discussion. Selain itu, pada praktiknya kita juga menggunakan metode DIA yaitu Delivered, Interactive, and Assessment. Nah, mata kuliah ini memiliki beberapa capaian pembelajaran program studi, yaitu yang pertama bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua itu adalah menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Dan yang ketiga adalah menguasai dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ada 8. Yang pertama, mampu mengidentifikasi definisi, sejarah, dan ruang lingkup epidemiologi. CPMK yang kedua adalah mampu mengidentifikasi dan memahami konsep penyebab penyakit dalam epidemiologi. Yang ketiga, mampu memahami indeks kesehatan, melakukan perhitungan ukuran dasar, dan melakukan perhitungan ukuran asosiasi dalam epidemiologi. Mampu memahami epidemi menurut cara transmisi. Mampu memahami standarisasi dalam epidemiologi. Mampu mengidentifikasi dasar epidemiologi penyakit menular dan tidak menular. Yang ketujuh, mampu mengidentifikasi konsep, kegunaan dan langkah-langkah surveillance, investigasi wabah dan screening, serta mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis rancangan penelitian dalam epidemiologi. Pertemuan ini terbagi dalam 18 pertemuan. Yang pertama itu biasanya penyampaian RPS dan pengantar mengenai epidemiologi, dilanjutkan dengan tadi hingga ke pertemuan ke-7. Sedangkan pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester ataupun UTS. Pertemuan ke-9 hingga ke-15 adalah kembali pembahasan mengenai untuk mencapai CPMK, dan yang ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Biasanya saya diamanai untuk pertemuan ke-5, 6, dan 7. Adapun kriteria penilaian pada mata kuliah ini ada 2. Yang pertama adalah penilaian proses, yaitu dilakukan setiap pertemuan apakah mahasiswa itu dapat mengajukan pendapatnya dengan tepat, mengemukakan pendapat, bekerja sama dengan kelompok, dan menghargai orang lain. Sedangkan penilaian hasil itu berupa tugas, UTS, dan UAS yang memiliki bobot penilaian proses itu adalah 20%, penilaian tugas 20%, UTS 30%, dan UAS adalah 30%. Berikut adalah video unjuk diri pengajaran saya untuk pertemuan ke-5 mengenai indeks kesehatan. Berhubung status saya sekarang adalah tugas belajar, maka video adalah berupa micro teaching atau tanpa mahasiswa. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu kembali di mata kuliah dasar epidemiologi. Salawat
Salam kita kirimkan bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk mengikuti perkuliahan kali ini. Nah, sedikit kita review pertemuan sebelumnya, karena pertemuan sebelumnya tentu akan menjadi modal untuk saudara apapun kita bahas pertemuan kali ini. Nah, pertemuan lalu mengenai perhitungan ukuran dasar dalam epidemiologi, kira-kira apa saja yang sudah dibahas? Ya, yang pertama ada rate, ya ada rasio dan juga proporsi. Nah, yang ketiganya itu juga merupakan dasar dalam kita menghitung indeks kesehatan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat dibutuhkan suatu ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator. Nah, di epidemiologi sendiri kita mengenal ada 3 indeks yang biasa digunakan. Yang pertama ada indeks fertilitas, yang kedua ada indeks morbiditas, dan yang ketiga ada indeks mortalitas. Nah, yang pertama indeks fertilitas. Ada yang pernah dengar kata fertilitas? Ya, fertilitas ataupun kelahiran ya. Ukuran-ukuran dalam fertilitas ini sendiri, yang pertama ada angka kelahiran kasar, yang kedua ada angka fertilitas menurut golongan umur, dan yang ketiga ada angka fertilitas total. Kita lihat satu persatu. Angka kelahiran kasar itu merupakan semua kelahiran hidup yang dicatat dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang sama dikalikan dengan konstanta yang biasanya digunakan angka 1000. Kira-kira kenapa angka ini disebut angka kelahiran kasar? Ya, jadi yang menjadi penyebut dalam angka ini itu adalah jumlah penduduk, semua penduduk, tanpa diperhitungkan apakah penduduk itu laki-laki, anak-anak, ataupun wanita lanjut usia yang tidak mungkin melahirkan. Makanya disebut dengan angka kelahiran kasar. Nah, angka ini dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat fertilitas secara umum dalam waktu singkat, tetapi kurang sensitif untuk yang pertama membandingkan tingkat fertilitas di 2 wilayah. Yang kedua mengukur perubahan fertilitas, karena perubahan pada tingkat kelahiran akan menimbulkan perubahan juga pada jumlah penduduk. Selanjutnya ada angka fertilitas menurut golongan umur atau age specific fertility rate. ASFR ini merupakan jumlah kelahiran hidup oleh ibu pada golongan umur tertentu yang dicatat selama 1 tahun per 1000 penduduk wanita pada golongan umur tertentu pada tahun yang sama. Nah, ASFR ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan dari CBR tadi ya, angka kelahiran kasar, karena tingkat kesuburan pada setiap golongan umur itu akan berbeda. Perhitungan ASFR biasanya dilakukan dengan interval 5 tahun. Misalnya wanita usia subur itu pada usia 15 hingga 49 tahun dibagi menjadi 7 golongan umur dengan setiap interval 5 tahun. Nah, dapat diketahui distribusi frekuensi kelahiran pada setiap golongan umur itu dapat kita artikan golongan umur berapa sih yang memiliki tingkat kesuburan tertinggi. Nah, angka ini penting untuk menentukan prioritas pada program KB misalnya. Selanjutnya ada angka fertilitas total, yaitu jumlah angka fertilitas menurut golongan umur yang dicatat selama 1 tahun. Nah, bila konstanta itu sama dengan 1, maka angka yang dihasilkan menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh setiap ibu selama masa subur. Sedangkan bila interval golongan umur sama dengan 5, maka angka fertilitas total dikurangi angka fertilitas menurut golongan umur dikali 5. Nah, kelemahan pada perhitungan TFR ini bahwa semua wanita dianggap masa subur, tidak ada yang meninggal. Padahal bisa jadi pada wanita dengan usia subur itu apakah meninggal ataupun tidak menikah atau memiliki anak dengan pola ASFR ini. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kita masuk ke indeks morbiditas. Nah, adapun ukuran-ukuran dalam indeks morbiditas ini ada incidence rate, attack rate, secondary attack rate, point prevalence, dan period prevalence. Incidence rate itu merupakan jumlah kasus baru penyakit tertentu yang dilaporkan selama interval waktu tertentu
dibagi dengan populasi yang diperkirakan pada pertengahan interval. Nah, dinyatakan dengan per jumlah yang berisiko ataupun variasi. Sedangkan attack rate itu merupakan jumlah kasus baru suatu penyakit yang dilaporkan selama masa ataupun periode epidemi. Dibagi populasi yang pada awal periode epidemi dinyatakan dengan per jumlah yang berisiko. Sedangkan secondary attack rate itu merupakan jumlah kasus baru penyakit tertentu di antara kontak kasus yang diketahui dibagi ukuran populasi kontak yang berisiko. Dinyatakan per jumlah yang berisiko. Sedangkan point prevalence itu merupakan jumlah kasus saat ini baru maupun lama dari suatu penyakit tertentu pada titik waktu tertentu. Jadi point prevalence, jadi kata kuncinya itu ada point ataupun titik ya. Jadi kita lihat pada satu titik waktu yang sama yang dinyatakan dengan jumlah yang berisiko. Bedanya dengan period prevalence itu adalah berarti ada kata period di sini yang dinyatakan berarti kita melihat selama interval waktu tertentu bagaimana kasus baru dan kasus lama dari suatu penyakit dibagi dengan populasi yang diperkirakan pada pertengahan interval dinyatakan per jumlah yang berisiko. Nah, yang ketiga ada indeks mortalitas atau kita tahu juga mortalitas apa? Mortalitas yaitu kematian. Nah, biasanya lebih banyak ukuran di sini. Yang pertama ada angka kematian kasar, angka kematian menurut golongan umur, angka kematian karena sebab tertentu, case fatality rate, angka kematian bayi, angka kematian neonatal, angka kematian perinatal, angka kematian balita, dan angka kematian ibu. Kita lihat satu persatu. Angka kematian kasar biasanya adalah jumlah suatu kematian. Nah, dibagi dengan jumlah penduduk di pertengahan tahun tertentu dikalikan dengan konstanta. Nah, besarnya angka kematian kasar atau AKK ini berubah setiap tahun. Nah, biasanya dilakukan untuk 1 tahun kurang. Karena AKK ini hanya dilakukan pada 1 tahun, maka kurang dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena tidak stabil. Biasanya atau sebaiknya itu AKK dihitung rata-rata dalam beberapa tahun, misalnya selama 3 tahun. Yang kedua ada angka kematian menurut golongan umur. Ini memiliki beberapa manfaat ya biasanya, yang dihitung jumlah kematian yang dicatat selama 1 tahun pada penduduk dengan golongan umur X ya, misalnya dengan penyebutnya adalah jumlah penduduk pertengahan tahun pada golongan umur X, golongan umur yang sama maksudnya. Nah, dikalikan dengan konstanta. Nah, manfaatnya adalah yang pertama mengetahui dan menggambarkan derajat kesehatan masyarakat dengan melihat kematian tertinggi itu pada golongan umur yang berapa. Nah, dari situ dapat kita bandingkan taraf kesehatan masyarakat di berbagai wilayah dan dapat digunakan dalam menghitung rata-rata harapan hidup. Nah, yang ketiga adalah angka kematian karena sebab tertentu. Ini didapatkan dengan membagi jumlah kematian karena sebab tertentu yang dicatatkan dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun yang sama kali 100.000 sebagai konstantanya. Angka ini dapat digunakan untuk mengetahui frekuensi kematian yang disebabkan karena penyakit tertentu di populasi. Nah, jumlah kematian karena penyakit tertentu biasanya sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduk. Maka konstantanya digunakan adalah juga besar ya, yaitu 100.000. Sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun rencana pencegahan dan pemberantasan penyakit, maka dapat digunakan angka ini. Apa bedanya dengan case fatality rate? Nah, sedangkan angka ini didapatkan dengan membagi jumlah kematian karena penyakit tertentu dibagi jumlah seluruh penderita penyakit. Kalau tadi di sebab tertentu dibagi per jumlah penduduk, kalau ini memang dilihat hanya di kematian pada penderita penyakit tertentu. Angka ini kita dapat digunakan untuk memperoleh gambaran tentang distribusi penyakit serta tingkat kematian karena penyakit tertentu. Perhitungan ini juga dapat digunakan untuk mengetahui penyakit-penyakit dengan tingkat kematian yang tinggi. Juga dapat dispesifikasikan menurut golongan umur, jenis kelamin maupun tingkat pendidikan dan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Angka kematian bayi atau juga disebut dengan bayi di sini adalah umur 0 hingga 1 tahun. Nah, jumlah kematian umur bayi
yang dicatat selama 1 tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama dikalikan 1000, itulah angka kematian bayi. Secara demografis juga disebut dengan infant death rate. Ini hanya dapat menggambarkan kematian bayi secara sepintas dan tidak rinci karena perhitungan dilakukan terhadap kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Sedangkan angka kematian neonatal itu adalah pada bayi berumur kurang dari 24 hari saja. Nah, tinggi rendahnya angka kematian neonatal ini itu digunakan untuk mengetahui yang pertama, tinggi rendahnya usaha perawatan postnatal, yang kedua program imunisasi, dan yang ketiga pertolongan persalinan dan juga penyakit infeksi terutama saluran nafas bagian atas. Selanjutnya ada angka kematian perinatal, atau juga kita definisikan perinatal di sini adalah janin yang dilahirkan pada kelahiran 28 minggu atau lebih, dan juga hingga bayi itu berumur 7 hari setelah dilahirkan. Faktor yang mempengaruhi tingginya angka kematian perinatal ini ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah banyaknya bayi dengan BBLR atau berat badan bayi lahir rendah. Yang kedua adalah status gizi ibu dan bayi, keadaan sosial ekonomi, juga penyakit infeksi seperti ISPA, juga pertolongan persalinan. Selanjutnya ada kematian balita ataupun anak yang berusia 1 hingga kurang dari 5 tahun. Itu merupakan suatu indikator yang sensitif untuk mengukur status kesehatan bayi dan anak. Nah, tinggi rendahnya AKB ini dipengaruhi oleh program pelayanan kesehatan, program imunisasi, dan program perbaikan gizi, juga program lainnya. Selanjutnya ada angka kematian ibu, yaitu jumlah kematian ibu hamil, yang ibu bersalin, ibu nifas yang dicatat selama 1 tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama dikalikan dengan konstanta. Nah, sebagai pemilang itu tidak tergantung dari lamanya kehamilan, tidak termasuk kematian ibu karena kecelakaan dan sebab lain yang tidak berkaitan dengan kehamilan dan persalinan. Nah, tinggi rendahnya AKI ini berkaitan dengan sosial ekonomi, kesehatan ibu, baik sebelum hamil, saat bersalin dan juga nifas, pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil serta pertolongan persalinan dan perawatan masa nifas. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, kita bisa lanjut ke sesi diskusi di akhir nanti. Maka untuk sekarang, saudara dengan berkelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang, dapat membahas 2 contoh kasus sebagai latihan. Yang pertama, diketahui jumlah penduduk pertengahan tahun yang berumur 25 hingga 29 tahun di kota X adalah 3.182.502 jiwa. Nah, jumlah kematian pada kelompok umur tersebut yaitu pada tahun 2016 sebesar 12.864 jiwa. Nah, hitunglah berapa angka kematian pada kelompok umur tersebut. Nah, kira-kira perhitungan mana yang cocok digunakan? Nah, yang kedua, di negara Y pada tahun 2009 jumlah kematian ibu pada masa kehamilan ataupun melahirkan adalah 176. Nah, jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama adalah 1.387.002. Nah, hitunglah angka kematian ibu di negara tersebut. Nah, dari 2 kasus ini silakan saudara diskusikan kira-kira angka atau perhitungan mana dalam indeks kesehatan tadi yang dapat digunakan. Yang kedua, alasannya apa, dan silakan dilakukan perhitungan. Setelah dilakukan perhitungan, maka nanti akan didapatkan sebuah angka dari perhitungan tersebut. Bagaimana saudara interpretasikan angka tersebut? Nah, silakan didiskusikan dan nanti dapat diupload pada airline kita. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.